Cup, Junior GP, hingga Red Bull Rookies Cup, semua lini melepaskan bintangnya. Dunia balap akan menyaksikan benturan generasi antara para debutan haus pembuktian melawan para veteran penuh pengalaman. Dan yang paling mencolok, nama Veda Ega Pratama kini resmi tercetak di entry list World Championship. Rider asal Gunung Kidul ini naik kelas bersama Honda Tim Asia, membawa bendera merah putih menuju level tertinggi kelas ringan. Tapi Veda bukan satu-satunya yang bersinar. Grid 2026 ibarat panggung mega bintang muda, Carpe, Uriarte, Quiles, Perone, dan Mitani. Semua dipasangkan dengan motor-motor garang, KTM, Honda, CF Moto, hingga gas-gas. Satu hal yang pasti, tidak ada ruang untuk santai. Para juara junior kini dilempar ke kawah Moto3, dan cuma yang paling adaptif yang akan bertahan. Moto3 2026 ini bukan sekadar balapan, ini medan tempur regenerasi. Honda Tim Asia, proyek Dream Team atau taruhan gila. Langkah Honda Tim Asia musim ini seperti menggelar meja roulette, mempertaruhkan dua jagoan Asia dalam satu tim. Zen Mitani, juara ATC 2024, dan Veda Ega Pratama, juara ATC 2023 dan runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Ini bukan duet biasa, ini proyek jangka panjang HRC untuk mencetak Ogura baru. Tapi resiko juga besar, keduanya rookie, belum pernah balapan penuh di level Moto3. Honda memilih bukan pengalaman, tapi potensi mentah. Pertanyaannya, akankah proyek ini meledak jadi sukses atau justru gagal total? Kecepatan Veda sudah terbukti di Rookies Cup, terutama saat duel wheel-to-wheel dan kemampuan late braking. Tapi mesin Honda, seperti yang kita tahu, masih jadi PR besar di grid. Ditambah, tekanan ekspektasi dari Asia sangat tinggi. Jika proyek ini gagal, sorotan bisa berubah jadi sorakan negatif. Tapi jika berhasil, dua Asia ini bisa jadi ikon kebangkitan balap timur di kancah dunia. Moto3 2026 adalah panggung ujian perdana mereka, dan hasilnya bisa menentukan arah pengembangan Honda selanjutnya. KTM Red Bull Aho, duo monster dari Rookies Cup. Bayangkan dua raksasa dari Red Bull Rookies Cup disatukan dalam satu garasi. Itulah yang terjadi di Red Bull KTM Aho, ketika Alvaro Carpe dan Brian Uriarte resmi jadi rekan setim. Keduanya adalah rival keras Veda di Rookies Cup, dan kini akan langsung bertarung memperebutkan gelar dunia. Carpe dikenal sebagai Ice Rider, dingin, presisi, tanpa kompromi. Sedangkan Uriarte adalah street fighter, berani ambil resiko, tak peduli start keberapa, ujungnya tetap merangsek ke depan. KTM Aho jarang salah pilih pembalap, dan keputusan menggandeng dua alumnus Rookies Cup ini adalah sinyal keras. Mereka tak main-main musim ini. Target mereka jelas, gelar juara dunia Moto3. Dalam hal sasis dan mesin, KTM RC250GP terbukti jadi senjata paling ampuh di lintasan. Tinggal pertanyaannya, siapa yang akan menang dalam rivalitas internal? Dan apakah keduanya akan saling dorong atau saling hantam? Karena di tim ini tidak ada ruang untuk zona nyaman. Satu jatuh, satu naik. Dan Veda, dia harus siap menghadapi mereka sejak tikungan pertama. Maximo Quiles, senjata rahasia CFM Auto Aspar. Nama Maximo Quiles sudah jadi perbincangan sejak 3 tahun lalu, tapi baru sekarang, anak ajaib Spanyol itu akhirnya bisa tampil penuh di Moto3. Bergabung bersama CFM Auto Aspar, Quiles bukan hanya talenta mentah, dia adalah pion pengubah permainan. Dengan gaya balap flamboyan khas Latin dan insting overtake mematikan, Quiles bisa jadi kartu truf CFM Auto untuk membungkam dominasi KTM. Tapi jangan lupakan, sasis CFM Auto sejatinya masih turunan RC250GP KTM. Jadi secara teknis, Quiles tetap mengendarai senjata kelas A. Yang bikin menarik adalah, Quiles pernah bersaing sengit dengan Veda di Rookies Cup, meski keduanya jarang duel head-to-head secara konsisten. Kini, dua talenta beda negara, beda filosofi, akan saling beradu kecepatan, taktik, dan mental. CFM Auto Aspar juga dikenal agresif dalam pengembangan elektronik dan aerodinamika. Bisa jadi itu senjata tambahan Quiles. Satu hal pasti, begitu lampu start padam, Quiles bukan lagi anak baru. Dia datang untuk merebut panggung. Dan semua rookie, termasuk Veda, harus waspada sejak tikungan pertama. Duel ASEAN, Veda versus Hakim Danish bukan sekedar rivalitas. Jika Moto3 musim ini punya cerita regional, maka duel Veda Ega Pratama versus Hakim Danish adalah tajuk utamanya. Indonesia lawan Malaysia, dua mantan bintang Asia Talent Cup, dua ikon muda Asia Tenggara. Dan sekarang, mereka bersaing di panggung dunia. Hakim bergabung dengan Frinsa MT Helmets MSI, tim dengan sokongan KTM dan pembalap senior Yusei Yamanaka. Artinya, Hakim punya akses ke motor kompetitif dan data veteran. Di sisi lain, Veda harus bekerja keras bersama Honda tim Asia yang masih tertinggal dalam hal akselerasi dan top speed. Tapi jangan salah,
Justru tekanan seperti ini yang bikin Veda makin gila saat race. Keduanya dikenal sebagai late breaker, agresif saat lap awal, dan punya mental bertarung sampai finish. Rivalitas ini akan jadi magnet tersendiri untuk fans Asia, khususnya ASEAN. Setiap race akan terasa seperti final Piala AFF versi balap motor. Dan yang menarik, keduanya masih muda, masih akan bertemu bertahun-tahun ke depan. Ini bukan sekedar persaingan, ini awal dari duel lintas negara yang bisa jadi legenda. Para veteran masih bertahan, dinding penghancur ambisi rookie. Di tengah gempuran para rookie, jangan lupakan satu fakta krusial. Moto3 masih dihuni para veteran yang punya insting membunuh. David Muñoz dan David Almanza di Liqui Moly Husqvarna Intact GP bukan hanya cepat, mereka brutal. Adrian Fernandez di Leopard Racing bukan cuma bertahan, ia haus pembuktian usai musim yang penuh kritik. Dan Joel Kelso, pembalap Australia ini menolak tenggelam dengan memilih jalan baru bersama JRYD MF Love Racing. Para pembalap muda bisa saja percaya diri, tapi para veteran ini tahu satu hal, bagaimana cara menangkap momen saat rookie masih belajar. Bagi Veda Ega dan generasi baru lainnya, mereka akan menghadapi lebih dari sekedar tikungan dan lintasan. Mereka akan diuji soal konsistensi, pressure saat qualifying, hingga manajemen ban di akhir race. Para veteran inilah yang jadi filter alami, apakah seorang rookie siap ke level berikutnya atau sekedar hype sesaat. Ingin podium, mereka harus menggulingkan pemain lama. Gagal, siap-siap dilindas dalam klasemen. KTM dan CFM Auto, duo dominasi yang mengepung Honda. Jika bicara soal dominasi teknis di Moto3, jawabannya jelas, KTM dan CFM Auto. Dua pabrikan ini bukan hanya menguasai statistik kemenangan, tapi juga mengontrol ekosistem pembalap muda. Hampir seluruh tim papan atas menggunakan sasis RC250GP, langsung atau turunan, dan hasilnya terbukti. Akselerasi brutal keluar tikungan, kelincahan di sektor teknikal, hingga top speed di trek lurus, semuanya unggul. Di tengah arus besar ini, Honda harus berenang melawan gelombang. Sasis Honda NSF 250RW terbukti stabil, tapi dalam 3 musim terakhir, kekurangan di sektor power delivery dan drag aerodinamika membuat mereka ketinggalan di lintasan cepat. Veda Ega Pratama akan mengendarai motor yang masih dalam tahap pengembangan ulang. Bukan tidak mungkin, dia akan menghadapi tantangan teknis tiap pekan. Tapi justru disinilah nilai plusnya diuji. Bukan sekedar menang dengan mesin kencang, tapi menembus keterbatasan teknis. Moto3 2026 adalah medan uji. Dan saat ini, Honda dikepung dari segala arah. Rumor dari pedok, Honda siapkan update besar untuk NSF 250RW. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar dari pedok. Rumor menyebut Honda Racing Corporation atau HRC tengah menyiapkan pembaruan besar-besaran untuk motor Moto3 mereka, NSF 250RW. Fokusnya, akselerasi awal dan output tenaga menengah. Menurut laporan media Spanyol, prototipe baru telah diuji diam-diam oleh test rider HRC di Jepang, dengan fokus pada revisi ECU, sistem intake baru serta paket aerodinamika low drag. Targetnya jelas, menutup gap dengan KTM dan CFM Auto sebelum musim memasuki fase pertengahan. Mengingat dua rider rookie, Veda dan Mitani, akan jadi pilot utama Honda Tim Asia, upgrade ini bisa jadi penentu nasib keduanya. Apakah rumor ini benar? Belum ada konfirmasi resmi. Tapi atmosfer di pedok sudah berubah. Tim lawan mulai melirik garasi Honda dengan lebih waspada. Jika upgrade ini benar-benar turun lintasan dalam 5-6 seri awal, maka Veda bisa mendapat boost performa yang sangat signifikan. Dan semua mata kini tertuju ke satu pertanyaan. Apakah Honda benar-benar bangkit atau hanya manuver psikologis? Trek-trek cepat, surga KTM, neraka Honda. Moto3 2026 akan digelar di sejumlah sirkuit ikonik, dan beberapa di antaranya bisa jadi mimpi buruk bagi Honda. Mugello, Buriram, dan bahkan Mandalika dikenal punya sektor panjang dan tikungan cepat, tempat di mana top speed dan akselerasi memainkan peran kunci. Inilah alasan kenapa KTM dan CFM Auto biasanya mendominasi di trek-trek seperti ini. Sementara Honda, dengan kekurangan drag dan output mesin, seringkali kesulitan menyaingi kecepatan di akhir straight. Veda dan Mitani harus pintar mengakali ini. Gaya balap agresif, slipstream taktis, dan overtake cerdik di sektor teknikal adalah kunci. Tapi di balik tantangan ini, ada peluang emas. Trek seperti Jerez atau Sachsenring yang teknikal dan padat justru bisa jadi medan pembuktian Veda sebagai pembalap yang piawai mengatur momentum. Kuncinya, adaptasi cepat dan baca balapan dengan cerdas. Bagi penonton, ini artinya duel dan taktik di tiap lap.
Bagi Veda, ini panggung untuk menunjukkan bukan motor yang menang, tapi nyali dan kecerdasan pembalap. Veda Ega Pratama, misi mustahil atau proyek jangka panjang. Mari kita akhiri dengan pertanyaan besar. Apa target realistis Veda di musim perdananya di Moto3? Dengan kondisi motor yang masih underdog, lawan yang syarat pengalaman, dan rekan setim yang juga debutan, ini bisa dibilang tahun paling brutal dalam karir Veda. Tapi justru itulah esensinya. Honda Tim Asia tidak menuntut podium instan. Mereka butuh pembalap yang berkembang cepat, belajar dari setiap balapan, dan membentuk karakter pejuang. Jika Veda bisa konsisten masuk 10 besar, itu sudah pencapaian luar biasa. Tapi kita juga tahu, Veda bukan tipe pembalap yang puas hanya finish. Di Red Bull Rookies Cup, dia mencetak rekor dan mengejutkan banyak pihak. Moto3 akan jadi tantangan berbeda. Tapi jika dia mampu menjaga fokus, mengelola tekanan, dan membaca ritme balapan dengan cerdas, bukan tidak mungkin, akhir musim akan menempatkannya di atas rookie lainnya. Moto3 2026 bukan akhir, ini baru permulaan. Dan dunia akan mencatat, disinilah bintang Indonesia mulai bersinar terang.